Teknik Komputer Universitas Amikom Yogyakarta. Untuk modul kali ini yang akan kita bahas adalah pengembangan entrepreneurship. Jadi definisi dari entrepreneurship atau entrepreneur atau wirausaha atau pengusaha adalah seseorang yang melakukan kegiatan atau aktivitas wirausaha yang didirikan sebagai orang yang berbakat dalam mengatur dan mengelola suatu bisnis yang sedang dijalankan. Nah, entrepreneurship sendiri atau kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan dan mencari peluang dari masalah yang dihadapi oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaannya begini, apakah Anda ingin menjadi seorang entrepreneur? Mengapa Anda ingin menjadi seorang entrepreneur? Dan bagaimana untuk mempelajari terjun langsung ke dalam dunia usaha? Jadi, kalau bisa dibilang, so business learning by doing, bukan begitu? Jawabannya kan seperti itu. Nah, ketika Anda ditanya, apakah Anda ingin menjadi seorang entrepreneur? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Dan mengapa? Kan? Pertama, saya ingin merdeka secara finansial dan waktu. Saya ingin mewujudkan impian dan lain sebagainya. Itu jawaban dari kita sendiri. Oke, itu bebas. Jadi konsep dari di entrepreneur atau kita membuat wirausaha itu sekarang di era digital atau industri 4.0 itu banyak sekali caranya. Contohnya kita bisa jualan baju, jualan kue, kan semua sudah dijalankan. Bisa pakai dengan WhatsApp bisnis, bisa pakai Facebook Ads, atau bisa pakai Instagram, atau bisa menggunakan fanspage, atau membuat portal web dan lain sebagainya. Itu kita memulai bisnisnya sudah ibaratnya udah fleksibel ya sekarang, udah mobile. Jadi Anda bisa bergerak di mana Anda bebas untuk menentukan saya ingin terjun kemana. Mau jadi seorang YouTuber silakan, nggak apa-apa. Itu bisa dilakukan. Dan seorang menjadi pentester untuk mempunyai sebuah CV secara online ada. Nanti kita diberikan portal web juga ada. Nah, contohnya jadi kalau kita berbicara tentang contohnya di sini, ini kalau kita berbicara tentang contohnya ya, kita bisa lihat jasa pen tester. Anda cukup cari jasa pen test di sini. Ini ada banyak sekali. Ini bisa Anda gunakan. Misalnya kalau kita apalagi Prodi Telkom ini kan jurusannya di cyber security dan IoT. Jadi Anda bisa membuat servisnya seperti ini. Atau misalnya kita membuat software host. Nah, ini juga ada sekali. Software host. Terus Anda bisa jasa pembuatan website. Ya, banyak sekali ya, ada Photopis segala macam ya, toko web. Nah, ini contoh-contoh yang bisa Anda lakukan kalau kita punya ini kan. Atau kalau kita punya desain, Anda bisa lari ke lain-lain desain dan lain sebagainya. Ini bisa sih, bisa Anda ibaratnya Anda bisa membuat seperti ini contoh wirausaha yang sesuai dengan apa yang Anda kerjakan di sini, apalagi di konsentrasi dari cyber security dan IoT. Nah, imbalan apa sih yang didapat oleh seorang entrepreneur itu? Yang pertama adalah profit jelas atau keuntungan, yang kedua adalah independence, yang ketiga adalah kepuasan, satisfying way of life atau kepuasan hidup. Dan apa sih yang menjadi hal dasar yang harus dipahami sebelum memulai usaha? Itu adalah wirausaha bukan bakat atau keturunan. Yang kedua, menjadi wirausaha membutuhkan keterampilan. Nah, tadi soft skillnya juga harus ada, hard skillnya juga harus ada di sini. Yang ketiga, berwirausaha membutuhkan sikap mental positif, kerja keras, ketekunan dan ketangguhan, dan melihat peluang. Jadi harus dilihat peluang pasarnya bagaimana. Kalau bisa peluang pasarnya udah padat merayap, ya bagaimana kita membuat suatu produk mungkin sama, tapi Anda punya satu nilai titik unggul yang tidak dimiliki oleh produk lainnya. Yang keempat, tidak berjiwa konsumtif di sini. Jadi
pinter saving ya. Yang kelima, belajar menghitung risiko. Jadi kita harus belajar tentang manajemen emosional juga di situ ya. Karena jangan sampai memiliki sifat hawa terlalu tinggi. Hawa itu adalah hawa nafsu yang terlalu tinggi berlebihan. Ya, kita punya apapun kita pengen beli jangan. Dan kita melihat resiko-resiko kedepannya seperti apa. Kalau saya menjalankan bisnis ini untuk fase 1 tahun, 2 tahun seperti apa nanti, kedepannya seperti apa. Anda harus membuat backupnya juga. Ada plan A, ada plan B, ada plan C dan sebagainya. Itu harus kita miliki. Terus tidak mudah berpuas diri atau tidak mudah untuk putus asa. Memiliki komitmen yang tinggi, selalu menjaga reputasi diri itu jelas. Nah, menjaga produktivitas diri, kita juga bisa melakukan dengan namanya personal branding. Ikut lomba, kompetisi. Kalau kita main di cyber security, itu bisa main di CTF atau misalnya challenge-challenge yang lainnya, atau bisa menjadi bug hunter. Itu akan membuat Anda akan menjaga reputasi Anda dan menambah portofolio jelas di situ dan mengambil beberapa sertifikat kompetensi untuk memantapkan bisnis yang Anda lakukan. Terus selalu memperluas wawasan dan sebagainya. Nah, pemetaan dari posisi seorang dalam bisnis itu bisa dilihat dari faktor pebisnis mandiri atau self-employer, pekerja employer, atau businessman, dan pemodal adalah investor. Dari faktor ini ada modal, ketergantungan waktu, jaminan keamanan, solo or team player, artinya individual atau kita main bekerja sama, dan hal lainnya di sini. Kalau kita melihat dari pebisnis mandiri atau self-employer, jadi kita lihat dari modelnya jelas ya sendiri. Ketergantungan waktunya tidak, karena fleksibel, karena kita bisnis yang memiliki adalah kita sendiri. Jaminan keamanan tidak jelas. Solo or team, solo player, karena pebisnis mandiri adalah solo player di sini ya. Hal lainnya hard work, kerja keras. Nah, kalau kita berdiri sebagai pekerja atau employer, modal jelas tidak, karena kita sudah digaji di situ. Ketergantungan waktu jelas iya, karena ada ketetapan beban untuk masuk di jam kerja. Terus jaminan keamanan jelas, karena kita bekerja dalam satu perusahaan. Solo artinya solo player, karena kita menggunakan bekerja sendiri di sini. Bisa juga tag team atau team player di sini. Hal lainnya kenyamanan jelas. Nah, di pebisnis atau businessman, modal jelas, karena kita mulai pelaku bisnis di sini. Ketergantungan waktunya tidak, kita fleksibel juga di situ. Jaminan keamanannya ya bisa dan tidak juga bisa. Tentu di sini jelas tim dan kerja keras dari sebuah tim tersebut. Sedangkan pemodal ini adalah orang yang memiliki uang yang berlebih, atau mungkin bisa uang atau bisa yang lainnya ya, nggak cuma melulu dengan uang ya. Modal ya tidak jelas untuk keterangan waktunya. Jaminan keamanan bisa ya, bisa tidak, bisa bekerja untuk sendiri atau bisa sebagai tim. Yang jelas di sini harus kesabaran, karena kita hanya sebagai investor di situ yang bekerja itu oleh pihak kedua, bisa pihak ketiga. Nah, tahap pengembangan entrepreneurship, bila kita lihat dari tahap yang dimulai usaha, itu adalah pre-startup stage, yang mana nanti akan merujuk pada tahap memulai usaha atau the startup stage untuk jalannya dia. Terus masuk ke dalam tahap pertumbuhan awal, early growth stage-nya, dan masuk tahap yang terakhir di sini adalah tentang tahap pertumbuhan lanjutan, later growth stage-nya sendiri. Di mana di tahap pre-startup stage itu diawali dengan melihat peluang usaha dulu. Motivasinya membentuk sikap mental positif, terus idenya harus kreatif juga. Sama seperti konten kreator, dia akan berpikir terus bagaimana konten itu bisa dinikmati oleh orang lain dan bagaimana masuk dalam algoritma YouTube. Ya, terus di situ. Terus merumuskan perencanaan usaha atau jenis usaha, lokasi, modal, pasar, investasi, rencana kerja berdasarkan ide yang sudah dimiliki. Memiliki jenis usaha di bidang pertanian mungkin, bisa industri atau manufaktur, bisa produksi atau jasa. Nah, tadi macam-macam ya, produksi jasa, contohnya dari depan tadi bisa pentas, atau bisa jasa pembuatan website dan sebagainya, atau jasa instalasi server dan sebagainya. Terus yang berikutnya adalah kita mulai tahap jalannya atau the startup stage-nya di sini, yaitu menjalankan rencana usaha yang sudah dirumuskan sebelumnya. Nah, tahap ini seseorang wirausahawan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup aspek pembiayaan, ada SDM, ada kepemilikan, ada organisasi, ada kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil
mana wirausahawan mulai tumbuh dan berkembang, mulai melakukan pengembangan usaha. Nah, ini disebut juga dengan tahap mempertahankan usaha atau keeping your company di sini. Terus tahap pertumbuhan lanjutan atau later growth stage, di mana tahapan ini wirausahawan sudah cukup matang dan mampu mengelola usahanya dengan baik. Ini udah jalan, udah mapan, udah enak ya, udah on the track lah caranya. Nah, disebut juga dengan tahap pengembangan usaha. Nah, tahap di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau menggali perkembangan atau dapat bertahan, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Ini adalah tahap pengembangan entrepreneurship. Nah, bagaimana dengan model proses kewirausahaan? Kita bisa lihat tadi ya, di sini ada contoh pribadi. Kalau kita bisa melihat dari pribadi kan ada pencapaian, locus kontrolnya, toleransinya, ambil resiko, nilai pribadi, pendidikan, pengalaman, dan pendidikan. Di sini ada lagi, ada pribadi, dikondisikan lagi, pengambilan resikonya, ketidakpuasan usia, terus komitmen. Di aspek sosiologi, ada jaringan, ada kelompok, ada komitmen orang tua, keluarga, model, dan peranan. Nah, nanti masuk dalam proses ke personalnya. Personal di sini ada wirausahawan, pemimpin, manajer, visinya juga harus jelas di sini. Nah, dalam skop organisasi lagi di sini melalui dari kelompok, strategi bagaimana pemasarannya, sektornya seperti apa, budayanya seperti apa, produk yang akan dikembangkan seperti apa. Maka dari semua ini akan memunculkan namanya inovasi, stimulan, implementasi, dan tumbuh. Di mana di sini di lingkungan meliputi dari peluang, model peranan aktivitas, lingkungan kompetisi, sumber daya inkubatornya, kebijakan dari government-nya seperti apa, dan akan dilihat juga dari pesaing, pelanggan, pemasok, investor, dan target. Nah, ini adalah locus of control atau locus pengendalian, adalah tingkat di mana individu yakin bahwa mereka adalah penentu nasib mereka sendiri. Jadi perlu kepercayaan pribadi di sini. Nah, ciri-ciri proses pertumbuhan entrepreneurship meliputi dari tahap imitasi dan duplikasi. Nah, pada tahap awal pertumbuhan seorang entrepreneur cenderung melakukan imitasi, yaitu meniru inovasi yang berhasil dari para inovatif entrepreneur. Kemudian baru dikembangkan dengan cara duplikasi atau penggadaan. Dengan demikian, tahap ini disebut dengan imitative entrepreneurship, di mana produk yang dihasilkan baik berupa barang atau jasa cenderung sama, tapi dengan merek yang berbeda. Contohnya warnet, usaha mie ayam, dan sebagainya. Ini contohnya banyak sekali. Pentas tadi ya, kalau kita berbicara cybersecurity ada pentas, ada jasa website, dan sebagainya. Terus yang kedua adalah tahap duplikasi dan pengembangan. Nah, di tahap ini sering disebut dengan Fabian entrepreneurship, yaitu sikap yang teramat hati-hati dan skeptikal atau ragu-ragu, tetapi segera melaksanakan peniruan-peniruan menjadi hal yang nyata. Nah, hal ini dilakukan untuk menghindari kehilangan posisi relatif pada industri yang bersangkutan. Nah, namun pada prakteknya sih, pada tahap ini diikuti dengan inovasi-inovasi yang relatif kecil atau sederhana sesuai dengan permintaan pasar. Jadi dia melihat pasar, requestnya seperti apa, dia adopt di situ. Dia mengadopsi di situ. Sehingga produknya masuk. Nah, dengan demikian pada tahap duplikasi dan pengembangan ini menciptakan produk atau barang jasa yang sama dengan kualitas serta merek yang berbeda. Tentu kita akan menaikkan kualitas yang lebih baik, atau kita membajiri dengan kuantitas yang lebih banyak. Nah, contohnya ini adalah brownies di sini. Kalau di sini masih dengan brownies, kalau kita bisa contohkan dengan dunia di IT, yaitu banyaknya menjamur tentang jasa pentas tadi, jasa pembuatan website, jasa aplikasi, jasa instalasi, itu banyak sekali. Jasa rakit PC itu banyak sekali ya. Yang ketiga, tahap menciptakan sesuatu yang baru dan beda. Nah, pada tahap ini disebut innovative entrepreneurs. Nah, ini kalau kita bisa buat, kalau contoh di perusahaan yang secara umum bisa dengan contohnya adalah tata nyaman, sepatu. Ya, contohnya kalau misalnya kita melihat beberapa channel YouTube yang ada itu, dia punya Irfan Hakim, dia mempunyai dengan fanstore-nya, dia punya merchandise di Panci Petualang juga punya. Dan saya juga sering memperhatikan beberapa channel YouTube yang berkembang dengan subscriber besar, dia membuat merchandise ya untuk para subscribernya itu bisa. Atau kita bisa membuat
kalau yang paling banyak itu adalah bot, ya, bot flash sale itu paling banyak yang dibuat dengan cara inovatif, atau kita membuat pengembangan atau membuat antivirus dan sebagainya, seperti kayak Smartaf, membuat portal webnya itu ada. Nah, mengapa banyak orang yang gagal berwirausaha? Yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial. Yang kedua, banyak rencana tapi tidak ada tindakan. Dan yang ketiga, tidak bisa mengatur waktu, malas jelas. Kita tidak bisa mengatur waktu, malas. Tidak komitmen, sama seperti kita main di dunia channel YouTube. Kita tidak konsisten, upload dan sebagainya. Terus sombong, tidak mau belajar, merasa paling pintar. Itu orang yang akan mengalami kegagalan. Terus kurang pengembangan diri, tidak punya tujuan tapi tujuannya salah. Nah, karena dia sendiri merasa gagal, jadi sudah pesimis di awal, itu akan menjadikan kita gagal berwirausaha di situ. Nah, ini kira-kira yang bisa kita kaji di modul ketiga ini ya, tentang pengembangan entrepreneurship ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan pada materi kali ini bisa dimengerti, dan kalaupun nanti kalau ada yang belum mengerti, tolong ditulis di kolom komentar, atau mungkin ada bahasan-bahasan yang mungkin bisa saya bahas pada material berikutnya. Oke, sekian, terima kasih.